Dia lapor ke polisi bahwa saya menggelapkan. Lah saya bilang itu uang saya sendiri, ada perjanjian semuanya. Jadi saya dituduh menggelapkan uang sendiri. Saya bukan dikeluarin SP3 atau gimana ya, surat penghentian itu, malah keluar P21. Jadi saya dinyatakan terdakwa. Nah, kita pernah kasih 50 miliar kemana? Kok pembayaran kita terlambat gitu. Nah, mulai cikal bakal di situ, dia agak tersinggung. Hari ini gue kedatangan salah satu kontraktor di Indonesia ya, yang baru aja mengalami kerugian lebih dari 100 miliar. Ini 100 miliar gila banget ya guys. Gue rugi 50 juta aja udah pusing. Boro-boro 100 miliar gitu. Ya ini dengan Om John. Ya, tapi sebelum gue mulai, mungkin boleh sharing dikit nggak Om? Kenapa Om mau datang ke sini? Kenapa Om kontak saya? Mencari keadilan sebenarnya. Mencari keadilan. Gitu. Berhubung saya telah disolimi orang. Itu aja. Oke. Mungkin boleh langsung sharing nggak ya? Kayak background Om itu apa sih emangnya? Jadi saya panjang atau singkatnya? Jadi secara singkat aja ya. Background saya lulus dari salah satu universitas di Bandung. Itu tahun 83. Nah, lalu saya bekerja sebagai programmer komputer pertama kali. Lalu saya bekerja di konsultan. Nah, di konsultan ini cukup besar di Indonesia. Namanya apa Om? Boleh disebut? Boleh. Nggak masalah, kan background Om aja. PT Encone Engineering. Encone Engineering dulu sangat terkenal. Nah, saya bekerja ada sebagai structural engineering dan R&D, gitu, research and development, khusus program komputer. Nah, untuk structural engineering, kebetulan saya dikasih job desk itu merencanakan hanggar. Hanggar kalau kita lihat sekarang udah terlalu terbiasa, itu di Soekarno-Hatta. Itu Garuda Maintenance Facility. Di sana ada hanggar 1, hanggar 2, hanggar 3. Kebetulan saya dapat tugas di hanggar 3. Itu. Selain itu, background saya sebagai konsultan dengan atasan orang-orang Jepang nih. Ada Mr. Katayama, Mr. Matsuda, Hatada. Nah, untuk menangani Jabotabek Elevated Track. Oke. Nah, tapi ini perusahaan Om ini? Perusahaan Encona juga. Oh, Encona. Jadi sebelum Om mendirikan perusahaan ya? Ya, nah setelah itu ngobrol-ngobrol kok di perusahaan konsultan tuh salary-nya kecil. Jadi kita ngobrol-ngobrol mau coba-coba jadi kontraktor. Nah, dipikir orang kontraktor ini enak lah gitu. Ya, coba-coba dapat satu project di Anyer lah waktu itu, di Anyer dengan saudara-saudara kakak ipar waktu itu. Nah, di situ kita dapat satu project namanya Anyer Beach Hotel. Sekarang sebelah Marbella. Nah, itu. Nah, dengan waktu itu lama-lama rasanya kok harus diperbesar gitu. Nah, tahun 91 kita coba-coba nih. Ya, coba-coba ya dengan tekad lah, dengan teman-teman kita bikin namanya PT Catur Bangun Mandiri Perkasa, gitu. Nah, itulah kira-kiranya cikal bakalnya. Oke. Nah, spesialisasi kita waktu itu ya dari waktu ke waktu ya, kerjain rumah tinggal, gudang, mall, hotel, kantor, segala macam lah. Klien-kliennya siapa aja Om? Boleh sedikit kasih konteks nggak? Klien setelah ada kemajuan gitu ya, klien kita cukup lumayan ya. Salah satu kan setelah ada progres bertahun-tahun ya, klien kita saya sebutin mulai dari pertama PT Roda Vivatek, itu bergerak di bidang tekstil. Lalu kalau untuk hotel itu ada dari Medland, ada dari Kompas Group gitu dengan Santika Premiernya. Lalu kalau untuk di apartemen itu banyak sekali. Apartemen salah satunya Sinar Mas Land. Sinar Mas Land kita mengerjakan Saveria dan Casa de Parco, itu kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5 tower. Lalu dari Duta Putra Mahkota, Duta Putra Land, itu mungkin kalau kenal
yang punya, kalau nggak salah ya, ini Pak Herman Sudarsono yang punya gedung Talavera kalau nggak salah. Nah itu ada dapat tower tuh di Gading Icon, Oak, dan Bintaro Icon, mungkin 5 tower atau 6 tower tuh. Oh, jadi maksudnya tadi yang catur bangun mandiri tadi Iya. ya? Catur bangun mandiri ini sebagai kontraktor Iya. yang membangunin apartemen-apartemen gitu. Nah, mulai ada banyak sekali. Kira-kira ada yang dari Jakarta Propertindo, ada dari Jaya Property yang di Bintaro. Kita bangun Emerald 2 Tower, kita di Jakarta Propertindo dibikin di Pluit, lalu dari ada Sunter Parkview. Kalau kita sebutin Banyak ratusan. ya proyeknya. Ratusan proyek ya? Ratusan proyek. Oh. Ratusan proyek. Emang berapa yang perusahaan ini berdiri dari kapan? Perusahaan berdiri tahun 91. Sebenarnya ini ada sakit hidupnya, sakit deritanya juga ada. Jadi waktu tahun 97 kita kerjasama dengan Korea tuh. Kita kerjasama dengan Korea. Memang orang Korea membimbing kita juga dalam bentuk contracting, tapi tahun 97 kena krisis ekonomi. Nah, mulai saat itu kita terus terang, nggak mau lah ngerjain apartemen lagi. Berhubung kenapa? Owner ini begitu apartemen nggak laku, pasti nggak bayar ke kontraktor. Aduh, capek dah itu sih. Begitu. Jadi tahun 97 krisis ekonomi, kita udah mulai menghindari apartemen. Oke. Oh, tapi setelah itu udah nggak bangun apartemen lagi? Nggak mau. Nah, ini waktu ada pemerintah, ada ada program 1000 Rusunami, waktu itu zamannya Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama Pak Yusuf Kalla. Saya dipanggil. Aduh, saya pikir ini apartemen lagi, laku apa enggak? Jadi antara mau nggak mau, tapi akhirnya saya mencair, oke lah, saya kerjain gitu. Nah, waktu itu kita dikasih, ya kebetulan saya background-nya ada konsultan, jadi kita bikin satu standar ya. Mungkin sekarang standar itu udah menjadi baku di apartemen-apartemen sekarang. Jadi ukuran 5x6, ukuran kamar mandi berapa meter kali berapa meter, ukuran kamar berapa meter, semua kita desain secermat mungkin sampai seefisien mungkin, itu kira-kira ya. Oke. Berarti setelah itu ngelanjutin bikin apartemen lagi lah ya? Di City Park kita dapat 10 tower. 10 waktu itu. Itu dengan Proyek berapa triliun tuh Om, kalau misalnya boleh tahu? Jangan disebutin. Atau mungkin ini kali Om, kayak Omset kita bisa kasih tahu. Omset, Bisa. ya. Omset itu dalam waktu 3 tahun bisa melejit sampai 4,6 triliun. 4,6 triliun. Iya, jadi per tahun lebih dari 1 triliun waktu itu. Memang Udah perusahaan lumayan gede kalau itu. luar biasa. Buat Lumayan. sebagai kontraktor 4,6 itu tuh gede loh. Ya, lumayan. Lumayan. Kita termasuk 10 besar kok. Kontraktor swasta di sini. Di Indonesia. Gitu kira-kira. Oke. Nah terus apa yang terjadi? Maksudnya permasalahannya kayak gimana nih maksudnya? Nah, kita udah bertahun-tahun, mungkin lebih dari 30 tahun ya, kita mendirikan kontraktor ini dengan susah payah, lalu terhadap owner kita juga baik, selalu project dengan owner itu selesai. Jadi, pantang buat CBM bahwa project itu tidak selesai. Yang PT tadi dikenal sebagai CBM tadi ya? CBM. Ya, jadi kalau misalkan owner ada kesulitan cash flow, kita bicarakan baik-baik sampai proyek itu selesai. Gitu. Jadi pantang buat CBM bahwa owner juga kan punya nama gitu ya. Kita tetap pertahankan nama baiknya aja supaya bangunan itu selesai. Gitu. Oke. Berarti dari semua proyek itu terus masalahnya mulainya yang di mana? Masalah, saya harus cerita mulai dari awal proyeknya ya. Jadi waktu kita diperkenalkan dengan salah satu developer itu oleh salah satu arsitek ternama di Indonesia, saya selalu tanya reputasinya gimana. Oke, cuma memang namanya pengusaha kan selalu trust yang dipentingkan. Oke, kalau teman udah bilang oke, ya udah kita jalan gitu. Nah, saya ditawarin dari 5 tower itu kita mau nggak beli 2 tower, berhubung si developer tahu bahwa di belakang saya ini banyak investor. Oke. Ini berarti maksudnya ditawarin 2 tower itu bukan sebagai kontraktornya, tapi sebagai investor. beli tower beli, itu maksudnya. beli. Berarti dihitung
Om berarti sebagai developer kalau kayak gitu. Developer juga. Developer. Tapi developernya yang buat 2 tower. 2 tower. Sisanya sebagai kontraktor gitu. Jadi kontraktor sih tetap semua bangun semua tower, 4 tower, ada mall, ada ruko, ada 4 tower, kita bangun semua. Tapi dari yang kita bangun itu 2 milik kita, Oke. gitu, 2 Ngerti. milik kita. Nah, Iya. kita beli dengan harga yang ditentukan oleh developer. Lalu Berapa Om dulu kalau misal boleh dulu di-share? kita beli 2 tower itu 165 miliar. 165 M. 165 miliar. Terus proyek ini udah berjalan. Jalan. Jalan. Kalau kita nggak ada masuk, kita itu proyek nggak bakalan jalan. Jadi kita waktu itu pun langsung diminta uang muka. Uang muka kira-kira hampir 50 miliar. Dalam 2 minggu kita lunasin. Jadi 2 tower itu kita beli nih. Tapi sisanya dalam bentuk pembangunan. Pembangunan atas 4 tower tersebut. Atas semuanya mulai dari basement, tapi mencapai sekitar 115-an gitu ya, 115 miliar itu developer cuti bayar, 0. Oke. Berarti maksudnya tadi kan Om bilang 165 miliar. Ya. 50 miliar itu cash. Cash. 115 miliarnya itu adalah dalam pembangunan. Pembangunan. Dari segi pembangunan. Ya, Jadi total pembangunan biaya berapa tuh? total 450-an. Berarti dari 450 miliar, 115 pertamanya ini dari Om dulu Siap, yang bayar. dari saya semua. Terus 300-nya sisanya? Nah, 300 kan ada jatah kita untuk membangun towernya sendiri yang di atas, lalu yang 100 miliar lebih, sisanya itu developer. Oke, dibagi sesuai pro rata gitu lah ya, Prorata, persen masing-masing. iya. Oke, Gitu. ini maksudnya udah dibangun sekarang tahapan maksudnya udah dijual, udah. Jadi, ini kan kita bilang mereka kan bilang jual tower ya. Ntar saya akan ceritakan juga. Nah, jadi waktu kita kan investasi, kita beli 2 tower, kita udah bayar DP. Nah, otomatis kan harusnya namanya itu atas nama CBM kan. Untuk 2 tower tersebut. Iya. Oke. Tapi si developer bilang jangan, tetap pakai nama dia. Jadi ya mungkin buat di luaran kan keren lah kalau misalkan semuanya atas nama developer. Oke. Jadi dikasihlah 1 rekening atas nama developer, tapi mereka kasih surat kuasa ke kita untuk mengelola, berhubung hasil penjualan 2 tower ini kan milik kita. Itu semuanya milik kita, dan di perjanjian pun bahwa itu milik kita. Nah, 2 tower selanjutnya dan mall itu milik dia. Itu kira-kiranya gitu. Nah, jadi sampai progres ketiga selesai. Maksud progres ketiga itu kayak gimana? Jadi progres ketiga. Jadi setiap pembangunan itu kan ada tahapan. Misalkan bulan pertama kita dapat progresnya berapa persen, bulan kedua berapa persen progres ketiga. Nah, progres ketiga itu setelah beberapa bulan, memang waktu itu kan kita berhubung kita keluarin duit sendiri, kira-kira dalam waktu 6 bulan apa 8 bulan lah, itu udah mencapai progres ketiga. Oke. Nah, jadi progres ketiga lunas. Oh, yang 115 miliar ini Lunas. Nah, begitu progres keempat, developer udah mulai harus bayar nih. Jadi mulai yang sesuai dengan pro rata yang tadi Iya, ya. mulai dibelah. Nah, ini yang mulai nih. Jadi setiap tagihan itu dalam perjanjian itu maksimum sebulan pembayaran. Tapi ini setelah sebulan ditagih-tagih, tagihan pertama kalau nggak salah berapa 7 miliar atau 8 miliar dimundurin sampai 9 kali. Wah, ini udah mulai kacau nih. Kalau udah mulai ini cash flow kita kan kacau. Progres ke-4 8 sampai 9 kali, progres ke-5 idem dimundurin terus. Emang implikasinya apa kalau misalnya dari segi developernya itu bayarnya telat, mundur? Ibaratnya kita bangun kan ada batas waktunya. Kalau misalkan pembayaran terlambat, otomatis pembangunan pun terlambat. Oke, soalnya udah dijual. Udah dijual. Udah berapa ratus, berapa customer, berapa persen yang terjual saat itu? Itu hampir 350 customer. Oh, udah 350 customer yang beli. 350 customer, ya. Gitu. Dari tempat kita 190, sisanya tempat mereka. Gitu kira-kiranya. Jadi, kita berulang kali bilang, ini tolong pembayarannya sesuai perjanjian. Nah, tapi ya ini cikal bakal agak ribut. Berhubung kita pernah menanyakan, Pak, dulu kan kita pernah kasih uang muka.
uang muka loh. Biasanya kontraktor itu kan dapat uang muka. Ini di project ini khusus project ini kontraktor memberi uang muka ke developer. Ini agak lucu juga kan. Nah, kita pernah kasih 50 miliar kemana? Kok pembayaran kita terlambat gitu. Nah, mulai cikal bakal di situ dia agak tersinggung. Itu kira-kira. Oke. Nah, terus berarti terus kayak gimana proyeknya abis itu? Kalau misalnya nggak diterusin pembayarannya, berarti berhenti gitu maksudnya? Nah, jadi kita terus reputasi CBM kan harus dipertahanin. Jangan sampai, kan selalu yang pertama kita bilang, jangan sampai proyek yang kita tangani itu nggak selesai. CBM pernah ada proyek yang nggak selesai? Enggak, semua selesai. Total berapa proyek yang pernah dibangun sama CBM kira-kira? Kalau untuk tower mungkin ratusan ya. Ratusan tower? Ratusan tower. Oh, belum pernah nggak selesai? Semuanya selesai. Semua, kecuali waktu tahun 97. Oke. Kena krisis ekonomi ya. Itu. Ngerti. Ya, cuma itu. Satu proyek. Itu yang lainnya selesai. Oke. Ya, Soalnya yang kedua yang inilah. Kedua yang ini. Gitu. Oke. Terus kayak gimana habis itu? Nah, jadi dari grup investor kan kita menanyakan, tolong dong suruh tanyain 50 miliar itu kemana? Kita, berhubung dia susah menjawab, kita laporlah ke Bareskrim. Nah, mulai dari saat itu mulai agak hubungan kurang baik. Gitu. Nah, dari situ proyek ini selalu agak dipersulit. Setiap ada pembangunan untuk di tower-tower kita, itu tukang diusir. Tower A dan Tower C lah saya sebutinnya. Oh, jadi ada 4 tower. Oh, punya yang Tower A sama dan Tower C. Ya, berarti B sama D punya developer. Nah, Oke. Setiap ada orang kerja di situ diusir. Lah, saya bilangin kapan selesainya? Saya kan udah beli. Saya udah beli loh. Dan udah lunas loh. Saya pertama kasih DP hampir 50 miliar. Pembangunan sampai 115 sudah lunas. Nah, jadi si developer minta tower mereka yang harus diselesaikan dulu. Saya bilang berulang kali, kalau misalkan tower itu nggak imbang, pasti konsumen marah. Pasti konsumen marah. Nah, di sini gara-gara udah mulai agak hubungan kurang baik, dia melaporkan kita wan prestasi. Nah, berhubung proyek kita tahun 2013 akhir, kata perjanjian harus 2015 akhir. Selesai 2 tahun. Tapi jangan lupa harus dibaca. Itu 2 tahun setelah IMB keluar. Nah, IMB keluar sendiri tahun 2016. Saya bilang nggak bisa. Kita nggak bisa bangun kalau IMB belum selesai. Itu namanya plang segel DKI udah terlalu banyak di sana. Pasang, cabut, gitu. Kenapa nggak diselesain dulu IMB maksudnya? IMB urusan owner ya. Saya kurang tahu kenapa. Oke. Jadi hasil keputusan pengadilan bahwa kita dibilang wan prestasi. Saya terus terang sebagai technical itu kurang bisa menerima bahwa berhubung IMB itu selesainya baru 2016, baru terbitnya. Tapi di situ harus ada klausul bahwa developer itu harus membayar ke kita progres sampai ke 19 itu sebesar 265 miliar. Nah, kita didenda 115 miliar. Jadi hakim itu waktu itu bicara developer harus bayar ke kita 150 miliar. Itu akhirnya udah idealisme saya sebagai technical saya tinggalin lah. Berhubung kan kepentingan investor jauh lebih penting. Jadi saya terima udah itu. Berarti maksudnya tadi keputusan itu si developernya diputuskan untuk membayar ke CBM 150 miliar. 150 miliar. Lalu Om harus bayar 115 kan dia harus bayar 265. Oh, dari 265. Dia harus bayar 265. Ya. Om harus bayar 115. Berarti net-netnya dia yang harus bayar Om 150. Betul. Supaya menyelesaikan tower ini. Ya, dia hutang ke saya kan. Oh, hutang. Oh. Oh, ini atas dasar pembangunan yang udah dilaksanakan. Selesaikan. Oh, udah diselesain. Udah diselesaikan. Tapi belum dibayar ya belum dibayar. Nah, itu semua uang dari investor-investor kita, uang dari uang muka pertama hampir 50 miliar. Nah, itu. Itu udah selesai dong kalau gitu. Maksudnya berarti ya udah, ideal kalau itu kita sampai masih 62% kalau nggak salah. Oh, 62%. Nah, ada satu progres 20
tidak diakui, belum project manager dari mereka belum tanda tangan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya progres kita sebenarnya 276 miliar, tapi ya it's okay, pengadilan berhubung belum ada tanda tangan diakui 265 gitu. Nah, udah keputusan gini mungkin dia kurang puas. Konsumen mulai bergejolak. Oh iya, masuk akal. Soalnya 350 orang udah beli dan apartemen berarti nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Dia kan nggak mau tahu. Nggak mau tahu, ada urusan, ada perselisihan antara saya dengan developer, nggak mau tahu. Akhirnya isi developer dipilotin. Oke. Dipilotin sama konsumen. Gitu. Wah, udah makin ruwet nih. Nah, di sini ada persoalan baru lagi yang sampai detik ini saya tidak mengerti. Bahwa hasil uang saya kan udah beli gedung yang 2 tower itu. Udah saya bayar 50, saya udah lunasin. Yang sisanya, dia lapor ke polisi bahwa saya menggelapkan. Lah saya bilang, itu uang saya sendiri, ada perjanjian semuanya. Jadi saya dituduh menggelapkan uang sendiri. Ini baru kasus ini nih, lucu bener. Menggelapkan maksudnya kayak gimana? Jadi saya kasih analoginya. Kasih analogi ke Leon. Misalkan Leon beli motor 20 juta aja. Sederhana aja, 20 juta, lalu kasih DP 5 juta. Analoginya nih. Nah, motor dibawa pulang ke rumah, dibikin jadi Gojek. Nah, yang pertanyaan saya cuma satu, hasil Gojeknya milik Leon atau milik dealer? Milik saya harusnya. Itulah saya dibilangnya saya menggelapkan uang sendiri. Jadi sekarang itu analogi kedua. Leon beli apartemen. Apartemen ini nggak dihuni lah. Berhubung Leon udah punya rumah untuk investasi. Apartemen ini cicil, udah kayak DP 30%, selanjutnya cicil, disewain ke orang. Hasil sewanya milik siapa? Milik saya dong. Nah, betul. Nah, terus yang dituduh... Nah, inilah saya dituduh menggelapkan uang sendiri. Loh, itu uang saya, sih bilangin. Tapi saya nggak ngerti, saya nggak bisa. Saya sampai pengacara saya juga sampai bingung. Maksudnya ini apa nih? Maksudnya ini dana yang ada di dalam PT sendiri digunakan, itu jadi, maksudnya yang dananya itu kan data pembelian dari konsumen-konsumen di tower saya punya, masuk ke rekening atas nama developer. Di mana developer memberikan surat kuasa ke saya berhubung ini uang saya. Saya maunya itu rekening saya dong. Tapi berhubung tidak boleh dialihkan, jadi tetap atas nama developer. Itu. Oh. Oke. Ngerti. Jadi Om sebenarnya udah punya perjanjian beli 2 tower. Beli 2 tower. Tapi uangnya ini masuk ke rekening si developer. Tapi di bawah itu udah ada perjanjian bahwa itu sebenarnya bahwa itu uang saya. Itu sebenarnya uang Om. Abis itu jadi kayak token BCA segala macam Om yang pegang. Semua mereka kasih ke kita. Semua dikasih. Semua. Dan gara-gara Om menggunakan uang yang ada dalam PT tersebut, ya. Om dituduh menggelapkan dana. Oke, ngerti. Oke. Jadi bingung. Nah, terus tapi kan itu kan harusnya bisa dibuktikan dengan perjanjian. Udah. Terus udah ditunjukin nih perjanjiannya, ada pasal 3 ayat 5 sekian. Kita tunjukin bahwa pihak pertama berkewajiban memberikan kepada pihak kedua semua hasil pemanfaatan segala macam. Udah sampai pengacara kita bingung, sampai detik berapa bulan kita ditanya-tanya terus, sampai saya tanya ke penyidik, berapa sih nilai yang dituduhkan saya menggelapkan tuh? Nggak bisa jawab. Nah, akhirnya kan bingung. Saking bingung, udah kita lapor lah ke Propam lah, lapornya minta gelar perkara. Akhirnya digelar perkara tuh semua. Nah, di sini mulai ramai lagi. Begitu gelar perkara, di tengah pembicaraan saya tanya ke penyidik, Bu, saya ini dituduh menggelapkan berapa? Berhubung sampai detik ini pengacara saya pun tidak tahu, dijawab 1,6 miliar. Saya langsung kejar, Bu, ini rekening yang maksudnya rekening developer, tapi saya punya uang, tolong tunjukkan tanggal berapa. Nggak bisa. Nah, di situ mulai bingung nih. Nah, akhirnya kan kalau waktu gelar perkara di Wasidik kan
ada ahli pidana dari PT IKA, Bareskrim dan segala macam. Itu sampai marah ke penyidik. Ini jangan setiap urusan perdata diselewengkan ke pidana. Nah, lalu ketua saya sebut apa ya, ketua bukan panitia ya, ketua sana pun menyatakan bahwa ini kok urusan perdata. Ada satu lagi petinggi lagi, kombes saya nggak sebutin, menyatakan bahwa tolonglah penyidik lihat di belakang perjanjian itu selalu ada tulisan kalau ada perselisihan itu dibicarakan secara musyawarah dulu, dan itu antar korporat bukan antar nama pribadi. Nah, udah. Ini makin seru. Berkas saya langsung dilempar ke kejaksaan. Ini makin terus terang saya makin bingung. Itu pertama saya beli, saya udah keluar uang dan rekening itu harusnya rekening atas nama PT saya, nggak boleh atas nama mereka. Nah sekarang dilempar kejaksaan, saya mencari keadilan. Saya ke Gedung Bunder yang di Jalan Bulungan, tembus ke Panglima Polim. Jadi saya mencari tahu, ketemulah sama petinggi di sana, paling tinggi keduanya. Saya tanya, semua berkas-berkas saya paparkan. Oke, 2 minggu lagi saya datang, dinyatakan tidak ada pidana sama sekali. Ini semuanya kasus perdata. Udah tenang tuh. Nah, dari sini kita bingung. Kenapa saya bukan dikeluarin SP3 atau gimana ya, surat penghentian ini, malah keluar P21. Jadi saya dinyatakan terdakwa. Wah, di sini saya makin bingung. Wah, saya cari keadilan. Makin saya cari keadilan, saya menghadap ke Komisi 3 DPR. Di sana diterima salah satu petinggi dari salah satu partai ya, itu ahli hukumnya pun liatin semua perjanjian, dinyatakan tidak ada unsur pidananya, semuanya itu uang saya. Nah, tapi inilah makanya saya bilang ini pelajaran buat kita ya, buat edukasi nih. Jadi ke teman-teman yang mau kerja sama, tolonglah pelajari masalah perjanjian-perjanjian, lalu record dari teman yang diajak untuk bekerja sama juga harus dilihat benar. Selain itu jangan terlalu trust, harus ada kontrol. Ini. Nah, terus tadi setelah terdakwa, terus keputusannya apa kalau gitu? Jadi saya ditahan. Ditahan maksudnya Ditahan penjara? Ditahan Bisa. di Polda Metro Jaya. Ditahan. Lalu sekarang maksudnya? Saya udah pembebasan bersyarat. Oh, pembebasan bersyarat. Ya, emang keputusan berapa jadi lama? di sidang itu saya di Polda Metro Jaya kan persis sedang COVID. Jadi setiap sidang lewat HP-nya petugas di sana kemerosok. Maaf yang mulia, suaranya nggak jelas. Maaf yang mulia, suaranya nggak jelas. Tahu-tahu ketok. Tidak ada pembelaan dan segala macam. Yang bisa bela adalah saksi. Tapi saksi pun yang menyatakan bahwa yang saksinya ini yang lebih hebat lagi. Ini direktur keuangan dari pihak developer, manajer keuangan menyatakan itu uang saya. Tapi tidak saya dalam keputusan tidak dipertimbangkan sama sekali. Keputusan jedok 3,5 tahun. Dari tahun berapa? Dari tahun COVID? Berarti 2020? 2021. Harusnya sampai 2025 berarti? 2023, betul. 2023. Kan 3,5 tahun. Kan pembebasan bersyarat, berhubung saya sudah menjalankan hukuman 2/3, jadi boleh mengajukan untuk pembebasan bersyarat. Oke. Gitu. Oke. Nah, berarti ini masuk atas dasar pencucian. Bukan pencucian. Tadi? Penggelapan uang sendiri. Nah, ini bingung. Sampai detik ini pun saya bingung loh. Semua record pengeluaran uang, semua faktur pajak, semua rekonsiliasi, semua bukti-bukti keuangan yang kita keluar itu lengkap. Jadi hati-hatilah kalau kerjasama sama itu. Terus atas dasar berarti masih belum tahu? Dibilang penggelapan.
Penggelapannya Tapi itu, kan harus ada pembuktian. pertama bilang penggelapan 1,6. Terakhir, waktu yang ada BAP, katanya yang saya tahu BAP saya berubah. Gitu. Berhubung jaksa penyidik yang dulu itu berubah semua, berubah jadi jaksa baru lagi. Katanya saya dari 1,6 dituduh menggelapkan lebih dari 200 miliar. Nggak tahu itu dari mana. Bangunannya udah jadi 272 miliar. Itu bangun emang pakai daun. Itu kita udah keluar duit segitu banyak. Saya nggak ngerti lah. Oke. Tapi kan bukannya harusnya dikasih unjuk, tapi kan dokumentasinya. Ini 200 miliar nih yang Ada. Lengkap. apa namanya? Oke. Saya lengkap. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Ketika konsumen mempilotkan developer, begitu developer pilot, kurator kontak Pak John, kontrak developer dengan PUPR yang Bapak bilang itu gedung itu dijual, itu ternyata sewa. Jadi ada 2 perjanjian. Yang diberikan ke saya itu bisa jual beli. Yang asli itu dibilang apartemen sewa. Semua apartemen sewa. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Lah, saya makin kacau. Sebenarnya ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya kan Om kan beli tower Ya, developer. beli 2 tower. Suratnya pun penjualan 2 tower. Penjualan 2 tower. 2 tower. Ternyata itu tidak boleh dijual berdasarkan perjanjian yang asli. Itu adalah sewa. Sewa dari? Sewa ke pemerintah. Oh, jadi developernya ini menyewa dari pemerintah. Menyewa dari pemerintah. Loh, tapi kan waktu kerjasama kan pasti kan dikasih unjuk dulu sertifikatnya atau Jadi, apanya, perjanjiannya. enggak. Jadi mereka memberikan satu perjanjian ke kita, itu perjanjian bahwa tower itu boleh dijual belikan. Oke. Makanya penawarannya pun penjualan 2 tower, kwitansinya pun penitipan pembelian 2 tower. Gitu. Nah, jadi kan semua investor kan boleh dibeli, biarpun tanahnya tanah pemerintah ya, itu bisa dijual belikan dengan HGB di atas HPL atau saat itu udah cek sertifikatnya. Dibilangnya hak pakai. Hak pakai. Hak pakai. Tapi bukan berarti hak pakai kan tanpa batas waktu. Yang saya perhatiin di sini, towernya itu bukan disewa, tetap diperjualbelikan atas nama mungkin nggak tahu HGB di atas hak pakai atau gimana. Tapi perjanjiannya itu bukan sewa. Oke, terus kan Om udah lihat perjanjiannya bukan sewa. Terus maksudnya ini ternyata sewa, maksudnya apa? Jadi perjanjian pemerintah dengan developer itu ternyata dipalsukan, diduga dipalsukan di sini. Jadi yang diberikan ke kita itu adalah tanpa tulisan sewa. Esensinya kan beda, jual dengan sewa. Saya beli mobil ini 100 juta. Begitu udah lunas, Pak, ini sewa. Lah, beda esensinya. Jadi dokumennya ada 2? Ada 2. Ada 2. Dan saya udah menanyakan ke instansi bersangkutan yang menyatakan bahwa itu bukan produknya mereka. Jadi kan saya ini tahun kapan nih ininya? Baru tahun 2024 ini. 2023. Begitu saya ada dokumen nggak, boleh sedikit lihat maksudnya kayak gimana? Ada. Nah, ini dokumennya. Ini saya tunjukkan ya. Jadi perbandingan 2 dokumen yang asli dan diduga palsu. Bisa lihat? Nah, ini. Jadi saya akan tunjukkan semua yang sebelah kiri itu dokumen yang kita pertama kali terima tahun 2013. Nah, ini kita terima dari kurator. Kirinya Om ya? Om itu kiri ini. Iya, yang sebelah yang putih nih. Itu berarti dokumen yang kita terima. Yang ditandatangani dulu waktu pertama kali ngebangun. Tanpa tulisan kata sewa. Tanpa tulisan kata sewa. Bacaannya apa? Jadi di sini kita baca yang pasal 2 ya. Jadi bacanya, kacamata saya lepas. Mengoptimalkan pendayagunaan pemanfaatan barang milik negara berupa tanah melalui kerjasama dengan pihak kedua untuk membangun 5 tower apartemen. Nah, di sini sama tulis 5 tower apartemen sewa. Coba, sorry. Ya, jadi yang sebelah sini tulisannya itu adalah untuk membangun 5 tower apartemen.
Dan Yang tempat ini- usaha komersial, termasuk Iya. dalamnya unit apartemen rumah. Nah, ini dicap ada warmaking dari notaris Mina. Oh, dulu tanda tangan di depan notaris. Ini mereka. Oke. mereka. Maksudnya mereka? Antara developer dengan instansi bersangkutan. Oh, iya. Oke. Soalnya, ini sebagai bukti mereka bahwa mereka tuh Bisa menjual bisa menjual. Iya. Oh, mereka kasih job ini Iya. ke ke saya. Om sebagai bukti kepemilikan gitu kira-kira Ya seolah-olah kepemilikan bahwa Seolah-olah ini kepemilikan. bisa diperjualbelikan. sebenarnya bisa dulu. Ternyata yang ini Aslinya yang dari instansi bersangkutan ke kurator, ini yang bilang sewa. pihak kedua untuk membangun 5 tower apartemen sewa. Iya, semuanya sewa. Setiap pasal yang ada apartemennya pasti ditulis sewa. Nah, Sampai Sampai di semua di sini apartemen sewa, yang di sininya apartemen. apartemen. Jadi investor-investor saya pun dulu kan pemikiran ini bukan sewa, beli, dan semua kwitansinya pun pembelian loh, bukan penyewaan. Dan mereka pun penawarannya adalah penjualan, bukan sewa. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan pasti bakal suatu saat ketahuan. Pasti kan. Ya ketahuannya setelah pilot. Waktu belum pilot kita nggak tahu. Kalau misalnya nggak pilot pun juga pasti suatu saat kan bakal... Pasti. Cuma kan kalau nyimpen api mungkin nggak mungkin asapnya nggak kelihatan. Itu kira-kiranya. Nah, terus berarti kalau misalnya kayak gitu bisa digugat balik dong. Ini kan dokumennya Saya berarti sudah masukkan ke Polda Metro Jaya. soalnya kan dokumennya kan berarti kan Jadi dugaan pemalsuan bahwa saya udah masukin tanggal 7 Oktober 2023 gitu. Dan saya sudah mengecek ke instansi bersangkutan bahwa itu adalah bukan produk dari mereka. Gitu. Jadi terus terang saya sedih ya. Pertama sedih ke pribadi sendiri bahwa saya ada itikat penipuan dari awal. Saya sudah membantu untuk supaya proyek ini jadi, ada itikat penipuan, gitu, dengan dugaan pemalsuan dokumen, gitu. Lalu saya udah reputasi yang bertahun-tahun kita bangun dengan suatu kebanggaan, tercemar, lalu yang lebih kasihan adalah konsumen. Konsumen udah keluar duit, udah bayar ke developer, ibaratnya kewajibannya udah dipenuhi oleh si konsumen, tapi haknya sampai ada beberapa yang belum bisa diterima. kerugiannya total berapa? Kalau misalnya dari Om sendiri sama dari konsumen. Dari kita cuma anggap 165 miliar, berhubung saya beli 2 tower itu anggapannya kan beli, ternyata sewa. Jadi saya minta tolong dibalikin bahwa itu bukan beli, sewa. Oke. Gitu. Itu tapi kan kalau misalnya dari segi konsumen udah bayar berapa? Nah, konsumen itu pernah kita hitung kira-kira 350-an 350 miliar. yang udah Berarti 165 plus 350. enggak, kerugian jadi kira-kira. 165 itu termasuk di dalam satu. Maksudnya, iya, soalnya kan pembangunannya menggunakan uang dari konsumen juga sebagian uang dari konsumen, sebagian dari investor kita, dan sebagian dari PT kita sendiri. Gitu. Nah, sekarang proyeknya kayak gimana, Om? Apakah sekarang maksudnya jadi kan ada 4 tower tadi. 4 tower, 2 tower, sebenarnya 1 tower sudah bisa dihuni, tapi itu juga dengan catatan belum ada SLF. Tapi kan kasihan, konsumen kan kadang-kala udah merencanakan mau tinggal di sini gitu, akhirnya diperbolehkan. Ya dengan catatan bahwa hati-hati kalau ini gitu. Dan sebagian pembeli tower yang belum jadi, kalau misalkan dia mau dipindahkan ke tower yang hampir jadi. Gitu. Oke. Tapi lagi nggak ada progres pembangunan berarti kan? Nggak ada, sekarang vakum. Itu semua tutup bangunan, udah selesai 100%. Udah 100%, tidak boleh dipasang, tidak boleh dikirim. Gimana? Yang menolak gimana caranya maksudnya? Apa ya? Nggak boleh. Nggak boleh sama? Developer. Jadi Ngebloknya tower crane-nya disuruh turun. Lah gimana mau naikin benda berat ke atas kalau tower crane suruh turun? Itu padahal bangunan belum jadi. Tapi kan juga kan mau kerja, tapi kan dananya juga kalau misalnya nggak di-store nggak bisa bangun juga dong. Nah, kita keluarin dana loh untuk pembangunan, tapi pembayarannya itu sampai dicicil-cicil, akhirnya kan cash flow kita berantakan.
Daripada proyek lain berantakan cash flow-nya, ya udah kita terpaksa harus proyek ini yang cash flow-nya jelek kita hentikan. Gitu. Oke. Nah, berarti sekarang prosesnya di mana? Lagi apa yang Om cari kalau misalnya kayak gitu kan sekarang kan prosesnya udah lumayan rumit kan dari developer tadi berdasarkan ceritanya Om itu belum membayar, tadi berdasarkan keputusan yang tadi Om share itu adalah harus bayar 150 gitu kan. Iya. Nah, terus habis itu ada gugatan ya tadi kan penggelapan ya tadi kan. Penggelapan. Nah, terus habis itu Om juga lagi apa namanya kan developer ini juga melaporkan kita ada melaporkan dua surat, ada dua dugaan pemalsuan dokumen berhubung kenapa yang kita terima berbeda dengan yang kurator terima gitu, dan yang kurator terima dari asli kementerian dari tadi instansi yang bersangkutan gitu. Jadi untuk hukuman saya udah jalanin dan saya sekarang menuntut hak saya ya, bahwa ternyata tower ini bukan dijual tapi disewa. Tolong balikin duit saya. Gitu. Ya, berhubung duit ini bukan duit saya pribadi loh, ini duit grup, duit investor-investor. Iya. Bukan. Bukan duit saya pribadi. Iya. Tapi kan realitanya ya Om tahu lah kan uangnya kan udah jadi bangunan juga. Kan? Itu uang pembangunan kan uang saya, uang kita. Dari pembangunan itu, si developer baru setor 77 miliar. Di mana 77, hampir 50 miliar dari kita. Oke. Jadi maksudnya dari Om kan bayar 50 miliar cash. Ya. 115 miliar itu dari pembangunan. Dari pembangunan. Developer bayar baru 70 miliar. 77 miliar. 77 miliar. Dengan progres sampai progres ke 19 tuh, baru bayar 77. 50 miliarnya dari kita. Berarti dari developer 20. Cuma 20. Kira-kira. Om udah keluar 160. Saya udah keluar hampir, jadi kita bicara yang progres. Progres saya itu hampir 276 miliar. Oh, berarti developer baru bayar ke kita 77 dikurangin 50. Oh, oke. Berarti kan tadi kan pembangunannya kan Om kan bayar 115 seharusnya kan. Di atas itu kan harusnya kan dibagi pro rata. Iya. Berarti kalau misalnya kayak gitu yang di atas ini Om ngelanjutin pakai dana sendiri maksudnya? Dana sendiri. Oh, Om lanjutin lagi. Lanjutin dana sendiri, tapi nggak dibayar-bayar. Oh. Nah, akhirnya mereka developer usaha sendiri untuk supaya penutupan, misalkan pengecatan dia lakukan yang kecil-kecil aja. Gitu. Oke, nah terus berarti apa yang dicari kalau misalnya gitu tadi selain dari menuntut haknya Om kembali, ya itu kan ranahnya instansi kalau misalnya kayak gitu kan. Memang sekarang Om masih menjalankan keputusan kemarin berdasarkan penggelapan itu maksudnya? Iya. Berarti bakal balik lagi? Enggak. Oh, enggak. Oke. Jadi saya cuma menuntut hak saya bahwa pertama dugaan penipuan dari dokumen yang dimana penjualannya itu penjualan ternyata sewa. Lalu saya sudah dari kepailitan itu dari perusahaan kita sudah memberikan tagihan ke kurator bahwa tagihan kita adalah segini. Gitu. Jadi ya capek juga sih. Oke. Terus gimana Om tadi mendirikan yang tadi CBM ya? CBM kan Catur Bangun Mandiri ya. Perkasa, itu udah berapa lama? Dari tahun 91. Iya. Sampai Dan ini proyeknya mulai di tahun 2013. 22 tahun nih. 20 tahun. Terus gimana dengan menjalankan itu Om sampai 2013, 91, iya 20 tahun. 20 tahun. Iya 20 tahun. Keluarga kaget kali Om masuk ke... Kecewa sekali. Sangat kecewa dan kaget. Selama itu kita hidup tenang. Ya, ibaratnya kalau misalkan ada protes, komplain dari owner kan udah biasa. Kecil-kecil bisa kita beresin segera gitu ya. Ini mendadak besar sekali. Kaget sekali deh. Gitu. Ya. Dari keluarga kayak gimana? Sedih gitu. Jadi ya dia bilang ke papi hati-hati kalau join sama orang atau kerja sama dengan orang itu aja. Iya. Oke, mungkin ada
apa ya, kayak final words nggak dari Om, kayak harapannya apa gitu ke depannya? Mungkin buat teman-teman yang mau kerjasama dengan developer atau misalkan mau investasi dan segala macam, tolong periksa surat-suratnya secara lengkap. Tapi kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya duplikat, gimana caranya? Nah, ini kita pun agak bukan teledor ya. Kita kan trust pertamanya. Masa orang mau nipu kita gitu, kita mau kerjasama. Nah, tahunnya itu terakhir tahun 22 setelah dia pilot, loh kok ada 2 perjanjian. Ini 2 perjanjian, satu dilegalisir, di warmarking, satunya produk asli dari instansi bersangkutan. Gitu. Dan esensinya pun sangat berbeda. Satu jual beli, satu sewa. Iya, oke. Gitu. Jadi hati-hati kalau kerjasama, jangan terlalu trust. Itu salah. Tetap harus cek customer itu. Iya, oke. Ya, berarti ya emang tujuan gua undang Om dan ini juga supaya untuk mengedukasi ya, buat teman-teman supaya kita belajar bareng. Tentu yang kayak dari saya bilang di awal, saya rugi 50 juta aja saya pusing. Buru-buru kalau misalnya ruginya sampai di atas 100 miliar. Di atas 100 miliar. Dan itu saya bisa buktikan bahwa kita keluar duit lebih dari 100 miliar. Gitu. Itu. Jadi uang dari grup, dari investor-investor, saya pun beban moral terhadap investor. Itu sangat besar. Ya. Gitu. Semoga lancar Om case-nya ke depannya ya. Iya. Ya, thank you udah datang kali ini. Ya, semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Thank you. Oh, Thank you. makasih ya. Thank you. Thank you.